Di zaman sekarang, rasa takut ketinggalan itu tuh nyata banget. Dari flash sale yang bikin kalap, tren media sosial yang harus diikuti, sampai acara bagi-bagi makanan yang bikin orang rela berdesakan. Semua ini bukan cuma soal kebutuhan, tapi ada dorongan psikologis yang lebih dalam. FOMO, alias Fear of Missing Out. Fenomena rendang Willy Salim yang viral kemarin adalah bukti nyata gimana FOMO bisa mengendalikan tindakan orang tanpa mereka sadari. Nggak semua orang yang ikut ambil rendang benar-benar butuh atau lapar. Tapi begitu lihat orang lain bergerak, dorongan buat ikut-ikutan jadi nggak terhindarkan. Kok bisa sih FOMO sekuat itu? Terlepas dari apakah kejadian ini settingan atau enggak, satu hal yang pasti, ini adalah fenomena psikologis yang menarik untuk dibahas. Seorang konten kreator terkenal, Willy Salim, memasak 200 kg rendang dalam acara berbagi makanan saat buka puasa. Saat proses memasak masih berlangsung, warga yang berkumpul semakin banyak dan semakin enggak sabar. Antusiasme yang awalnya positif berubah jadi aksi spontan. Sebelum rendangnya benar-benar matang, orang-orang mulai mengambilnya. Ada yang mengambil sedikit, ada yang ngambil banyak, dan akhirnya tanpa ada koordinasi yang jelas, rendang itu habis sebelum waktunya. Fenomena ini langsung viral di media sosial. Banyak yang menertawakan, banyak juga yang menyayangkan. Komentarnya beragam. Ada yang menganggap ini sebagai refleksi kondisi sosial, ada yang melihatnya sebagai contoh kurangnya pengelolaan massa, dan tentu aja ada yang menyebut ini bukti nyata dari FOMO. Karena kalau dipikir lagi, apakah semua orang yang mengambil rendang itu benar-benar lapar? Atau ada faktor lain yang mendorong mereka untuk bertindak seperti itu? Bisa jadi, awalnya hanya 1-2 orang yang mulai ngambil, lalu orang lain yang melihat ikut-ikutan tanpa berpikir panjang. Disinilah psikologi sosial mulai bermain. Manusia cenderung mengikuti mayoritas, apalagi dalam situasi yang serba cepat dan penuh euforia. Ini bukan pertama kalinya kejadian seperti ini terjadi. Dalam banyak kasus lain, dari antrian promo besar-besaran hingga panik buying di supermarket, dorongan untuk ikut ambil sebelum kehabisan seringkali lebih kuat daripada pertimbangan logis. Fenomena rendang 200 kilo ini bukan sekedar tentang makanan gratis, tapi juga tentang bagaimana otak kita bereaksi terhadap rasa takut kehilangan kesempatan. Tapi, apa sebenarnya FOMO? Kenapa kita begitu takut ketinggalan? Dan gimana cara kerjanya di dalam otak kita? FOMO atau Fear of Missing Out adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa cemas atau takut ketinggalan sesuatu yang dianggap penting atau berharga. Ini bukan cuma soal makanan gratis atau kejadian viral. FOMO ada di mana-mana, dari orang yang buru-buru beli tiket konser karena takut sold out, sampai mereka yang tergoda beli barang limited edition meskipun sebenarnya nggak butuh. Intinya, FOMO bikin kita merasa harus ikut serta atau kita bakal nyesel belakangan. Nah, kalau kita lihat dari kejadian rendang 200 kilo ini, FOMO benar-benar kelihatan di lapangan. Awalnya, mungkin cuma ada 1 atau 2 orang yang mulai mengambil rendang. Orang lain yang melihat pun langsung mikir, "Loh, kok dia udah ambil? Kalau gue nggak ikutan sekarang, nanti kebagian nggak ya?" Dari situ, efeknya menyebar cepat. Semakin banyak yang ikut, semakin besar dorongan buat orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini yang disebut sebagai efek bola salju atau snowball effect. Sesuatu yang awalnya kecil, kalau dibiarkan bisa membesar dan sulit dikendalikan. Begitu satu orang mulai, yang lain ikut, dan dalam hitungan menit, rendangnya habis sebelum matang. Bukan karena semua orang benar-benar lapar, tapi karena otak kita bereaksi terhadap rasa takut kehilangan kesempatan. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang bisa menjelaskan ini. Namanya prinsip kelangkaan atau scarcity principle oleh Robert Cialdini. Prinsip ini mengatakan bahwa manusia cenderung lebih menginginkan sesuatu ketika terasa langka atau terbatas. Semakin sulit didapat, semakin tinggi nilainya di mata kita. Ini yang bikin flash sale, promo stok terbatas, atau event langka selalu bikin heboh. Karena otak kita otomatis berpikir, kalau nggak sekarang, nanti nggak dapat. Tapi bukan cuma itu, ada juga faktor deindividuasi yang dijelaskan oleh Philip Zimbardo. Dalam situasi kerumunan, seseorang cenderung kehilangan kesadaran diri dan mengikuti perilaku massa. Biasanya,
Kita punya kontrol diri untuk berpikir sebelum bertindak. Tapi, saat berada di dalam kerumunan besar, batasan itu melebur dan kita lebih gampang terbawa suasana. Makanya, banyak orang yang mungkin awalnya cuma mau lihat-lihat, akhirnya ikut mengambil rendang tanpa benar-benar berpikir panjang. FOMO dan deindividuasi adalah kombinasi yang kuat. Ketika kita merasa sesuatu itu langka dan melihat banyak orang yang berbondong-bondong mendapatkannya, sulit bagi otak kita untuk tidak ikut serta. Bahkan, jika kita tahu itu bukan keputusan yang paling rasional. Kejadian ini jadi pengingat bahwa FOMO bukan sekedar soal ikut-ikutan, tapi ada mekanisme psikologis yang nyata di baliknya. Dari antrian tiket konser hingga fenomena viral seperti ini, FOMO terus mempengaruhi cara berpikir kita dan bertindak. Tapi, apakah kita bisa mengendalikan FOMO dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya biar nggak selalu terjebak dalam pola ini? Oke, jadi dari kejadian rendang 200 kilo ini, kita bisa lihat bahwa FOMO adalah dorongan psikologis yang kuat. Ini bukan sekedar keinginan, tapi lebih ke rasa takut ketinggalan sesuatu yang mungkin berharga atau nggak bakal kejadian lagi. Kadang, kita nggak sadar kalau otak kita bereaksi otomatis terhadap situasi ini, bikin kita bertindak impulsif tanpa mikir panjang. Tapi yang perlu diingat, FOMO itu nggak selalu buruk. Dalam beberapa kasus, FOMO bisa jadi motivasi buat mencoba hal baru atau nggak melewatkan kesempatan yang berharga. Masalahnya ya, kalau dibiarkan tanpa kontrol, FOMO bisa bikin kita kehilangan rasionalitas. Kita bisa terjebak dalam kebiasaan ikut-ikutan tanpa pertimbangan yang matang. Baik itu dalam urusan tren, pembelian impulsif, atau bahkan sekedar ikut berebut sesuatu tanpa alasan yang jelas. Nah, gimana caranya biar nggak gampang kena jebakan FOMO? Yang pertama, sadari pola pikir ini. Setiap kali kamu merasa terdorong buat ikut-ikutan tren atau buru-buru mengambil keputusan, tanyakan diri sendiri. Apakah gue benar-benar butuh ini? Atau cuma takut ketinggalan? Dengan menyadari ini, kamu bisa mulai memilah mana yang memang penting dan mana yang cuma dorongan sesaat. Kedua, latih diri buat menunda keputusan. Jangan langsung bertindak cuma karena melihat orang lain melakukannya. Kalau lihat sesuatu yang bikin pengen buru-buru ambil bagian, baik itu diskon besar, hype suatu acara, atau bahkan sekedar urusan media sosial, coba kasih waktu dulu. Kalau setelah beberapa saat kamu masih merasa itu penting, barulah ambil keputusan dengan lebih bijak. Jadi, kalian sendiri pernah nggak mengalami FOMO? Pernah nggak sih kalian terjebak dalam momen di mana kalian ikut-ikutan sesuatu cuma karena takut ketinggalan? Share pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Baiklah.